Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas mengenai cryptocurrency dari Shiba Inu, Ethereum, Bitcoin, kemudian Doge ya. Jadi yang pernah populer waktu pandemi COVID-19 ya tahun lalu itu meroket dan memang Bitcoin sempat hampir menyentuh 1 miliar ya, tapi dikira akan ke 3 miliar, 4 miliar, rontok pun jadi ya. Jadi apapun yang bergerak harganya begitu cepat naik itu pasti juga akan turun menuju ke bawah. Dia mulai istilahnya as above as below, seperti apa di atas begitu juga dia di bawah. Makanya kita harus sabar menunggu kalau pengen mengoleksi aset digital ini ya, karena kemarin kita pernah analisis ya kapan buy dan kapan kira-kira yang tepat untuk buy, dan saya memberikan gambaran bahwa begitu tapering terjadi maka semua mata uang dan juga termasuk cryptocurrency juga pasti akan dibuat rontok. Karena apa? Karena dia juga akan dipasangkan dengan USD gitu loh. Jadi di-firekan dengan USD, misalnya Shiba USD, Bitcoin USD, Ethereum USD. Jadi Bitcoin ini belum menjadi sebuah alat transaksi seperti mata uang dan dia hanya sebagai aset saja. Aset itu bisa dilikuidasi menjadi uang ketika dia ditransaksikan gitu ya. Jadi ada buyer, ada seller gitu. Nah, dan pasangannya yaitu yang paling populer pasti USD. Nah, ketika USD menguat ya pasti aset digital akan dibuang oleh para investor, dijual oleh para investor, dan mereka akan kembali ke investasi yang aman bagi mereka atau investasi yang liquid dan juga aman, dan pasti pilihannya adalah government bond atau istilahnya obligasi negara ya, obligasi negara. Nah, kita bisa lihat yield dari obligasi negara Amerika itu sudah mulai naik ya, karena terkait juga kebijakan pengetatan likuidasi uang atau tapering kan terjadi. Ini kan stimulus di stop perlahan-lahan, katanya di Januari ini terakhir ya, baru setelah likuidasi di stop. Artinya ketika Januari di stop, Februari tidak juga ada sama sekali pemberian stimulus atau pencetakan uang ya, berarti sudah antara Februari atau Maret itu sudah mulai untuk menaikkan suku bunga ya. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana yield untuk mata uang, yield dari government bond ya. Jadi United States 10 tahun government bond yield ini akan menjadi instrumen yang menarik bagi mereka untuk dikoleksi. Nah, ini kemarin saya analisis yield itu akan tertahan di area ini ya. Nah, dia akan tertahan di area ini, kemudian begitu dia naik maka dia akan break ini dan dia bisa menuju ke harga tertinggi. Nah, kalau kita bisa menganalisis yield, kita tahu katanya pergerakan kapan akan terjadi krisis. Nah, ini contohnya ya, 2019 yield mencapai puncak, kemudian turun perlahan 2019 dan dia membentuk pola rising wedge, kemudian jatuh. Ini tepat pas bulan Maret ya, pas pengumuman dari pengumuman lockdown, turun sampai titik terendah yield itu 0,33%, kemudian merangkak naik ya, dan sekarang dia membreakout pola ini ya, triangle asymmetric. Dia membreakout kemudian tertahan di area supply. Nah, ini biasanya akan turun dulu, habis itu mungkin naik lagi ya. Naiknya pasti berkaitan juga dengan peningkatan suku bunga. Nah, dia bisa menuju ini lagi ya, 3, sekian persen. Nah, begitu dia naik, biasanya investor mulai masuk ya. Dia mulai masuk, nah, mulai lagi merangkak naik. Nah, itu untuk 10 tahun, yang 30 tahun. Jadi jangka waktu 10 tahun ya. Ini juga pasti sama ya, kurang lebih pergerakannya ya. Yieldnya ini juga naik ya.
Ya, ini juga naik. Ini seperti itu ya. Ini juga udah nge-breakout polanya. Oke, jadi seperti itu gambarannya ya. Kita kembali ke ya coba indeks dolar ya, kita lihat DXY indeks dolar. Indeks dolar juga meroket ya. Dolar indeks. Ya, ini dia. Nah, ini dolar indeks meroket sajam ya kemarin, sehingga membuat harga gold rontok, kemudian mata uang fairnya juga rontok, GBP USD, Euro USD rontok juga dibuatnya. Nah, sekarang dia membentuk pola doji ya, doji di atas. Nah, ini kalau ditambah dengan bearish maka dia akan turun untuk nge-retest area ini ya. Setelah itu mungkin di sini baru mungkin naik gitu ya. Nah, oke, kita lihat saja nanti seperti apa. Karena ya ini juga berkaitan kemarin waktu FOMC, dan ketika The Fed Jeremy Powell mengatakan akan segera melakukan tapering, dan dia ada yang bertanya bagaimana dengan inflasi. Jadi Jeremy Powell mengatakan itu hal yang lumrah karena dulu dijadikan banyak sekali mengeluarkan stimulus, kemudian dan naiknya inflasi juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi dibilang ya. Karena juga berkurangnya rantai pasok dan juga terkait dengan energi dalam jumlah besar dibutuhkan, sehingga tiba-tiba semua barang naik. Ya, itu mungkin yang menjadi alasan kenapa DXY indeks dolar juga naik. Gold rontok, tapi gold menyentuh area base-nya dan ada area support rendahnya, dan itu akan menjadi lompatan gold untuk membuktikan nanti apakah gold masih bearish atau gold akan menuju puncak gitu ya, sebelum benar-benar rilis data terkait dengan kenaikan suku bunga. Kemarin kan baru wacana ya, jadi wacana itu ya baru berita wacana sudah seperti itu hebohnya investor mengambil keputusan ya gak? Dia mulai menjual gold gitu, apalagi sudah benar-benar naik ya suku bunganya. Bisa dibayangkan kayak gimana terjunnya nanti semua gitu ya. Dan kita fokus ke cryptocurrency. Sama juga, cryptocurrency juga seperti itu ya. Nah, kita mulai lihat dari Bitcoin ya, Bitcoin. Nah, ini Bitcoin sudah lebih gila lagi ya, lebih gila lagi kita Bitcoin kita. Nah, ini dari harga terpuncak di sini itu dia sudah turun. Nah, kalau orang yang tahu analisis teknikal, ini adalah double top ya. Jadi double top indikator bahwa harga pembalikan arah tren. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengatakan serok gitu ya. Udah double top juga disuruh serok ya. Ini tuh double topnya di breakout, kemudian disinilah titik dia mulai ambruk ya, seperti itulah ya. Jadi kalau tahu pola-pola analisis teknikal, kita bisa gunakan itu untuk analisis ya. Jadi di sini neckline-nya dia, neckline ketika gold si apa namanya? Ya, ini adalah neckline ya, itu ya. Ini ketika di breakout dia dengan retest kemudian drop. Dia menuju area ini. Ya, ini adalah area demand-nya si Bitcoin, tapi ternyata setelah naik sebentar turun lagi, dia membreakout demand ini ya. Membreakout demand ini saya tandai tanda merah. Nah, ini adalah artinya area yang mungkin dituju dan sangat tepat untuk kita membeli gitu ya. Nah, dia menuju ini ya, kemudian masih belum naik ya, masih ragu-ragu, malah di sini ada doji ya. Nah, ini doji nih. Nah ya, jadi doji kalau kita menggunakan analisis teknikal doji, nah ini bisa tanda turun ke sini lagi gitu ya. Apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli Bitcoin? Saya bilang belum ya, belum saatnya. Kita akan bisa buy Bitcoin ketika dia mencapai area ini dan lihat kepastian aset digital itu apakah diterima oleh The Fed. Nah, artinya apabila memang ada berita rilis misalnya bank juga menggunakan sebuah data digital juga, dan dia pasti memerlukan yang namanya
blockchain gitu ya, blockchain, sehingga ini menjadi kebutuhan oleh bank gitu, menjadi sebuah kebutuhan, ada demand dari bank itu sendiri ya. Maka saat itulah Bitcoin menjadi mulai merangkak naik dan orang mulai menerapkan Bitcoin seperti aset digital karena bank sudah mulai ikut serta dalamnya. Walaupun mungkin bank sentral itu tidak akan menerima Bitcoin itu sebagai alat transaksi, ya nggak? Transaksinya dia tetap uang, baik dolar, kalau di negara Indonesia tetap adalah rupiah, tapi ini hanya sebagai aset gitu loh. Jadi dia tidak bisa ditransaksikan langsung. Misalnya kita punya Bitcoin nih gitu, kita langsung pakai membeli emas gitu misalnya, kita langsung pakai membeli motor, membeli mobil, itu mungkin tidak gitu ya. Tapi bisa digunakan aset. Nah, kita hanya bisa bertransaksi setelah itu dijadikan rupiah, Bitcoin dijadikan rupiah. Nah, itu kan sekarang sudah ada banyak platform ya, atau banyak broker lah gitu yang mau menukarkan Bitcoin dan aset digital ini dalam bentuk mata uang gitu ya. Contohnya di Indonesia Indodax gitu ya, Toko Kripto, mungkin Binance gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah sinyal harapan bahwa ini memang sebuah aset gitu ya. Yang namanya aset pasti naik turun, itu biasa ya. Sama seperti properti tanah ketika pandemi, sekarang turun drastis harganya dan nggak masuk akal. Sampai orang disuruh beli itu nggak mau beli, alasannya saya memilih aset yang lebih liquid. Nah, namanya juga investor ya. Ketika krisis pasti terjadi kecemasan dan ketakutan. Kecemasan dan ketakutan inilah yang menyebabkan mereka itu takut membeli aset-aset yang tidak liquid ya, karena memang kalau properti dalam bentuk tanah, sertifikat itu nggak bisa dijual lagi, sulit untuk menjual lagi. Tapi bank masih memerlukan kalau kalian masih dipercaya untuk dapat uang dalam bentuk kredit ya. Jadi seperti itu. Sama aja juga harganya dengan menjual, cuma kan bank pasti menilai dengan setengah harga dari harga pasar. Paling tinggi paling dia 70% dari harga pasar dia meng-ACC dan mengeluarkan uang, dan itu pun kita harus bayar bunga kalau kita kredit, ya nggak? Dan dia nggak ada sistem gadai gitu ya. Kalau kita nggak bayar ya langsung disita gitu aja ya, dilelang oleh mereka. Sama aja dengan kita jual ke ini juga murah-murah gitu ya, tapi kita masih punya hak untuk memiliki ketika kita bisa mampu melunasi, yaitu kalau ya asetnya. Karena ini Bitcoin itu belum bisa digadaikan di bank gitu ya, jadi belum bisa. Misalnya kalian punya aset digital terus kalian punya uang nih, dalam waktu perlu banget dengan uang gitu, dan perlu mencairkan. Nah, itu kan nggak perlu harus ke bank gitu loh ya untuk mencairkan. Nah, ini cukup dijual belikan saja di toko, di tempat brokernya gitu ya. Kalau tanah kan sulit seperti itu, nggak ada broker yang mau jual beli dan dia bayar langsung gitu ya. Sama juga dengan emas. Kalau emas ya masih lebih liquid dari properti tanah ya, jadi bisa diperjualbelikan di tempat-tempat gadai gitu ya, tempat-tempat yang jualan emas, atau langsung ke produsennya sendiri, misalnya PT Antam gitu ya, kalau di Indonesia bisa langsung cair uangnya gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan menarik dari Bitcoin dan aset digital itu sangat liquid ya liquid. Jadi ketika kita transaksikan hari ini ada orang yang beli, kita jual hari ini Bitcoin ini ada yang beli gitu. Kalau nggak orang yang beli paling brokernya yang beli gitu ya. Jadi sangat liquid sehingga orang tertarik sebagai aset investasi. Nah, cuma kita tetap harus tahu di mana saat yang tepat mengkoleksi Bitcoin dan kapan harus melepasnya. Jadi kalau orang tahu technical analysis, begitu terbentuk double top dan dia turun, tanda-tanda ini ngeretest ya. Di sini dia udah jual pas itu ya, di harga ini. Nggak mungkin dia akan menunggu bahwa nembus area ini gitu loh. Karena udah double top dan sudah di retest, ini ngeretestnya ya, dan coba lagi retest, nggak bisa, turun lagi dia. Di sini udah pasti dilepas ya. Misalnya dia beli di sini dilepas di sini kan masih untung ya. Atau ketika dia, nah ini ya kalau analisis satu pakai indikator ya, pasti kelihatan ini RSI, analitik
Pasti ada divergen di sini. Nah, benar ada divergen. Begitu ada divergen, dia pasti udah lepas, ya nggak? Nah, ini divergen namanya. Ini ketika harga naik ya. Ketika harga naik tiba-tiba. Ini disebut dengan divergen. Jadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya terkait dengan divergen. Nah, ini naik ya. Ini saya nggak hapus dulu ya trendline. Nah, begitu ini naik, ini turun RSI-nya. Ya, ini turun. Nah, udah kalau kayak gini tanda-tanda ini nih, tanda-tanda jebol ini harganya gitu ya. Udah dijual aja ini di sini. Ya, dia di sini pasti udah jual dan dia udah dapat profit banyak. Ketika dia koleksi di sini, ya nggak? Jadi dia kenapa di sini? Karena di sini ada pola ya. Saya hapus dulu yang ini. Nah, di sini adalah polanya. Polling wedge ya, polling wedge nih. Polling wedge yang di breakout. Nah, di sini dia beli. Ya. Breakout dia beli, kemudian TP-nya di sini. Nah, gitu ya. Di sana dia jual ketika ada pola kembalikan seperti itu dan double top ternyata. Dan jangan beli di sini, jangan lihat berita saat waktunya serok gitu, atau mungkin iming-imingnya Elon Musk serok gitu, enggak. Di sini juga buka belum saat yang serok. Seroknya di sini, di merah ini. Ya gitu. Oke. Karena juga ada isu tapering ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, koleksi aja. Sekarang di sini buy. Apakah bisa dia turun lebih dalam? Bisa saja, ya nggak? Bisa ke sini dia gitu loh. Nih areanya nih lagi satu nih. Ya, ketika itu di breakout, tanda yang merah itu di breakout, dia bisa menuju ke area ini. Nah, ini ada base-nya juga. Ketika dia rally pertama, ini base-nya di sini tertahan, kemudian naik rally, turun di base-nya di sini. Naik ini base-nya di sini. Nah, sehingga dia menuju area-area base untuk menjadi pijakan untuk harga naik. Ini di breakout bisa ke sini lagi dia, ya. Nah, ya. Atau ikut pola pembalikan tren, ya. Pembalikan tren ini belum ada tanda-tanda pembalikan tren, ya. Nah, pembalikan harga tren kita bisa lihat ketika membentuk pola yang sama, divergen. Ini dia harganya naik nanti ya, ini harganya turun lagi gitu, ya. Nanti kita lihat pasti akan terbentuk seperti itu di sini, ya. Nah, ini kan di sini nih. Jadi dia akan turun lebih, nah gitu dia biasanya. Nah, ketika ini naik, ini turun ya, ini naik gitu ya, ini naik. Nah, saya agak ini. Nah, ini baru kita beli nanti ya. Ketika, makanya saya bilang tunggu dulu, belinya di sini di merah itu ya, karena pasti turun lagi itu. Nah, kita tunggu pola di sini membentuk pola yang namanya divergen ya. Naikkan. Pola divergen di sini bisa naikin ya. Jadi ketika ini bentuk pola divergen ya, nah dia akan naik seperti itu. Nah, ini turun ya, nanti harganya turun ke sini dia. Habis itu RSI ini naik, turun melekuk di sini, kemudian dia menekuk ke atas ya. Baru kita buy. Nah, itulah tanda-tanda pembalikan harga arah tren ya. Jadi di sanalah yang saat yang tepat kita buy. Yang saya bilang tunggu di sini ya, tunggu di sini di merahnya ini untuk kita membeli. Atau kita gambar garis tren. Nah, tunggu dia membreakout trend line ini gitu, boleh juga ya. Atau tunggu pola pembalikan arah divergen dari RSI dengan pola harga. Jadi itu ya untuk Bitcoin, kita bisa koleksi nanti ketika dia menyentuh area merah. Dan saya yakin itu terjadi ketika dia terjadi tapering, area kenaikan suku bunga. Ini baru wacana sudah seperti ini dropnya. Kemarin saya kira dia berhenti di sini, kita bisa beli di sini, koleksi di sini. Tapi ternyata lebih drop lagi.
dan dia beneran menuju area yang merah. Oke. Jadi seperti itu analisis untuk Bitcoin. Kita menuju selanjutnya terkait dengan Ethereum. Ethereum dolar. Nah ini ya, Ethereum dolar sama ya. Jadi ketika ini rontok, semua mata uang kripto rontok juga. Nah, di mana saat yang tepat untuk membeli Ethereum? Ya, dia udah membreakout ini ya. Nah inilah, ini support become resistant ya. Dulunya ini support, sekarang sudah di breakout dan menjadi resisten. Nah, itulah alasan kenapa Ethereum tertolak ketika dia membentuk Finbar ya di sini. Nah ini dia Finbar. Nah ini Finbar ya. Naik mau menyentuh ini. Nah ini dulunya support, sekarang di breakout kemudian menjadi resisten. Selama ini belum di breakout, maka si Ethereum masih punya peluang untuk turun lebih dalam lagi ya, pastinya. Nah di mana saat yang tepat untuk membeli ini ya. Ini dia. Kalau kita pakai titik-titik supportnya, ini nih ya gitu. Kalau kita pakai area, maka ini adalah area yang tepat untuk membeli. Ya, di area inilah saat yang tepat untuk membeli Ethereum. Sama juga dengan Bitcoin tadi, dia menyentuh area tertinggi. Ini juga sama kasusnya si Ethereum. Dia ketika pandemi melonjak sangat tinggi dan mencapai puncaknya, kemudian membentuk pola ini juga. Kita lihat pakai RSI apakah sama dia pola pembalikan arah. RSI itu kita lihat apakah itu juga terjadi di sini ya. Kalau penguasaan akan technical analysis ya sama ya. Nah ini ya. Nah ini dia turun ya, tapi di sini enggak sih, nggak ada pola seperti itu divergent, tapi rontok juga dibuatnya ya, karena ini double top juga ya, di breakout sehingga dia turun. Ya jadi seperti itu ya untuk pergerakan dari Ethereum. Dan apakah saatnya beli? Ya, kita belum menemukan pembalikan arah. Ini turun, dia turun masih. Mungkin ini nanti ketika dia naik dan membentuk pola divergent, kita bisa buy ya. Kita bisa koleksi untuk membeli. Oke, mungkin itu untuk Ethereum. Kita lanjut yang lain juga. Apakah Doge masih punya power, punya pamornya untuk meroket? Kita lihat Doge dolar ya. Doge dolar itu udah sampai ke titik base-nya dan malah lebih rendah ya dari base-nya. Wah ini kayaknya nggak mungkin bisa kita koleksi nih ya. Jadi di trading view itu tercatat harga pertama rilis itu adalah ya di sini ya. Dan sekarang udah di bawah itu. Saya nggak bisa ngomong apa ini. Doge ya. Wow, benar-benar Elon Musk ya, dia mencari untung besar dari sini. Jadi begitu dia meroket ini langsung turun ke bawah. Apakah bisa bentuk roket seperti ini lagi ya? Meragukan ya. Bisa jadi nol ini gitu. Tapi selama ada demand, selama ada orang yang mau membeli ya pasti bisa naik gitu ya. Jadi saya kasihan pada orang-orang yang membeli di pucuk, jadi korban para pumping bank ya. Jadi dia beli di sini dengan jumlah jutaan dolar, drop naik tiba-tiba gitu kan. Terus ada berita Doge meroket sampai ke langit gitu ya, misalnya kemun gitu misalnya. Orang buy di sini semua buy di sini, dan yang paling parah kan yang buy di sini. Tiba-tiba harganya drop. Dia pasti naik lagi, serok lagi ya, dia serok di sini buy naik. Oh kan benar naik, turun lagi, oh serok lagi gitu misalnya. Dia buy di sini. Oh kan benar naik gitu ya. Turun lagi.
Enggak, ini sudah nyampe titik, nggak mungkin dia di bawah area ini, pasti menaik lagi, serok lagi, naik lagi seneng dia, oh kan naik lagi, turun lagi, serok lagi, naik lagi, serok lagi. Nah terus akhirnya sudah di bawah ini. Gimana bisa ngomong ya. Dan dia berharap harganya akan meroket ke sini karena dia udah ada posisi floating di sini. Nah itu kalau nggak analisis teknikal, ya nggak. Jadi ya seperti itu gitu. Dan dia nggak cut loss posisi, ya dia koleksi terus. Ya kalau ini diakui sebagai aset digital ya mungkin masih punya pamor lah gitu ya. Jadi Bank Dunia itu jelas mengatakan bahwa cryptocurrency bukan alat transaksi. Jadi kalau si Elon Musk mengatakan bahwa dia bisa membeli mobilnya dengan cryptocurrency, itu mustahil, ya nggak? Dia akan beli ketika harga Daegu pas murah, gitu loh. Kalian transaksikan diganti dengan mobil, pasti gitu nanti syaratnya. Karena nggak mau dia ngoleksi doge dalam harga di puncak, rugi dia, ya nggak? Pasti dia mau membeli di harga di bawah. Nah nanti terjadi seperti itu nanti kalau itu dijadikan sebuah alat transaksi. Makanya karena tidak diawasi, naik turunnya pergerakan itu nggak ada yang ngawasi, ya nggak ada yang investigasi apakah itu dalam bentuk sebuah ya model pencarian uang bagi orang-orang kapitalis gitu ya. Bagi orang-orang yang punya modal besar itu bisa menggerakkan. Dan memang terlihat bahwa orang-orang yang mempromotorkan masalah ini adalah para influencer ya, artis gitu ya, orang-orang yang terkenal gitu ya. Karena Elon Musk kan semua orang melihat dia bagaimana. Sampai Anang Irman Syah di Indonesia itu katanya merilis ini juga, koin digital juga. Dan laris katanya dalam waktu 1 menit. Ya kalau kita ngikutin pola berita kayak gitu ya pasti kita beli di pucuk, bukan beli di bawah. Dia yang jadi influencer mungkin udah tahu ini, kamu beli nih sekarang. Terus kamu jadi influencer, kamu bilang beli ini gitu ya. Nanti harganya naik, kamu jual langsung. Kan banyak tuh yang beli. Nah, kamu jual, kamu udah dapat keuntungan banyak. Udah harga akan drop. Udah tinggalin aja biar ambil aja semua keuntungan dan juga penjualanmu gitu, pembelianmu itu sampai dia harganya nol. Jadi seperti itu pola-pola kalau kapitalis ya, punya modal besar memainkan harga kalau tidak dikontrol oleh regulator ya. Makanya Bank Dunia itu sangat takut sekali ketika ini banyak orang yang menggandrungi kripto karena nggak dikontrol, nggak bisa kontrol dia. Apapun nggak bisa dikontrol pasti gila kenaikannya gitu ya. Makanya harus ada regulator yang mengawasi, walaupun dia bilang tidak tersentralisasi gitu ya. Dan ini ya tetap aja tidak dikontrol yang mempermainkan pasar. Ya kita sebagai pedagang retail yang punya modal kecil ya pasti kalah dengan pedagang besar, benar-benar hukum rimba kalau di kapitalis ini ya. Orang punya modal besar itu bisa mempermainkan harga, makanya disebut dengan market maker. Apapun itu model transaksi, misalnya mata uang gitu ya. Kenapa ke forex itu masih menarik ya? Karena ada regulator. Uang itu diregulasi oleh masing-masing negara, ya nggak? Dan masing-masing negara nggak mau uangnya terus-menerus turun, ya nggak? Harga mata uangnya dia turun itu menguntungkan yang mengekspor, tapi merugikan yang impor gitu ya. Yang impor ya nggak bener, ekspor yang menguntungkan. Jadi sama seperti Indonesia, kalau dolar naik itu yang impor, yang ekspor seneng gitu ya. Yang impor ini yang pengen harganya murah itu dolar gitu ya. Makanya selalu diatur oleh regulator. Kalau negaranya punya hutang dalam bentuk dolar ya dia pengen bayar dolar ketika harga dolar rendah, sehingga bisa lebih banyak bayar dolar. Dan ketika ekspor meningkat itu devisanya naik gitu ya, bisa juga pakai bayar hutang dalam bentuk dolar.
Nah itu jadi ada regulator sehingga mata uang itu selalu akan fluktuatif, naik turun dan terukur gitu ya, terukur naik turunnya. Enggak seperti Bitcoin yang meroket tiba-tiba sampai ke puncak, turun sampai ke arah bawah gitu, tidak bisa seperti itu dia. Kecuali negaranya bangkrut ya, bisa tiba-tiba udah harganya di atas langsung drop drastis sekali, terjadi inflasi besar-besaran kayak di Turki gitu ya, mata uangnya mulai nggak punya nilai harga gitu ya, karena kegagalan pemerintah dalam mengontrol mata uang itu ya, dan mungkin kurang pahamnya mereka terkait dengan pemberian stimulus juga yang pengaruhnya ke inflasi sehingga melumpuhkan mata uang. Selain juga karena faktor politik ya, perang dan yang lain juga. Nah, jadi kalau pemerintahan yang stabil, mata uangnya stabil ya, dan benar-benar dikontrol dengan baik kenaikan dan penurunannya. Nah, si cryptocurrency siapa yang ngontrol? Yang nyetak aja nggak ketahuan, ya nggak? Siapa sih yang nyetak? Nggak tahu. Itu makanya juga bank sentral itu nggak mau dia dijadikan aset. Bukan dijadikan aset, nggak mau, dijadikan alat transaksi, karena tidak bisa sesuatu yang stabil dan tidak terkontrol itu dijadikan alat transaksi gitu ya. Karena kan pengaruh ekonomi, bisa dibayangkan ini ekonomi tiba-tiba meroket setahun langsung drop. Kalau ini jadikan transaksi ya nggak stabil banget gitu loh. Nah dulu juga kenapa emas tidak jadikan standar mata uang ya, karena harga emas tepat seperti itu. Makanya mereka nggak mau, oke janganlah pakai emas, standar emas, jadi kita pakai model yield aja, obligasi negara. Dan juga dijadikan bank sentral itu mengontrol terkait dengan suku bunga untuk, jadi dia menggunakan teorinya De Keynesian ya, penaikan suku bunga dan penurunan suku bunga sebagai alat untuk transaksi sehingga mata uang itu terkontrol ya. Jadi seperti itu ya. Diego sudah, Shiba sekarang menuju ke Shiba ya. Ini yang populer juga ya. Nah ini dia. Shiba udah. Nah ini lebih keren lagi nih. Saya dulu mengira ketika The Fed akan menaikkan suku bunga dia akan tertahan di sini. Ternyata di break ya, di break ke bawah. Jadi ini kalau bahaya ini ya. Ini kalau demand ada demand udah dijebol, dia bisa turun menuju sini nih. Ya. Ketika ini kan belum naikkan suku bunga ya, suku The Fed. Nah, dia bisa di sini nih, harganya lagi kembali ke base lebih awal lagi dia. Apakah sekarang saat yang beli? Saya nggak sarankan beli nih. Ya nggak? Karena guys, ini masih ini, artinya tajam banget ini. Dan dia nggak ada demand di sini. Kalau harusnya di sini dia naik langsung dulu ya, habis itu baru turun. Jadi ini kayaknya nggak layak koleksi ya gitu Shiba ini ya. Sama juga dengan Doge juga, harganya sangat-sangat drastis sekali naik turun. Kalau mau beli kita tunggu di sini aja ya nggak? Nah ya udah, tutup mata habis itu. Mudah-mudahan naik gitu ya. Karena saya kira dia akan kesini baru kita buy, di drop, di break nih gitu ya. Ini malah jadi resisten. Kita lihat pola channelnya biar lebih jelas ya. Ya itu sama juga ada polanya pin bar ya, artinya dia masih bisa turun. Dan RSI belum membentuk pola divergen, jadi pola pembalikan arah belum ada ya. Atau pola pembalikan arah itu adalah divergen, atau dia membentuk pola candlestick double bottom, head and shoulders, inverter head and shoulders. Nah itu pola-pola pembalikan. Nah baru kita buy pasti naik dia. Nah itu kalau menggunakan analisa teknikal. Jadi technical analysis untuk menganalisis pergerakan komoditas apapun ya, baik cryptocurrency, emas, saham, dan juga forex ya. Nah itu pentingnya belajar technical analysis sebelum terjun ke dunia trading maupun investasi ya.
Oke, mungkin sekian dulu kita bahas tentang cryptocurrency. Jadi jangan hanya berpatokan membeli dari berita-berita atau dari endorsement atau dari para influencer yang mengatakan serok buy gitu ya. Atau yang apalagi dia mengatakan oh ini tidak mungkin turun, pasti naik dia gitu. Itu rilis berita. Gunakanlah data dalam menganalisis, kemudian di mana kira-kira kita akan cut loss, kita akan stop. Ini udah nggak bisa kita pertahankan gitu, amankan aja sisa modal yang masih tersisa. Nah gitu. Dan kita tahu di mana nanti dia target profit kita di mana gitu. Ya tetap selalu seperti itu. Ya kalau mau cost averaging ya mungkin beli di setiap area-area demand secara sedikit demi sedikit. Ya. Dan kita harus tahu juga yang mana demand-nya tetap ada. Misalnya nih, misalnya dalam membangun sebuah sistem blockchain gitu misalnya untuk apakah keamanan security web atau security apapun, dia perlu sistem blockchain. Dan untuk membeli sistem tersebut gitu misalnya, dia memerlukan orang yang membuat sistem ini nggak mau dibayar dengan uang gitu. Saya nggak mau bayar dengan uang, saya pengennya dibayar dengan cryptocurrency. Misalnya apa yang dipilih itulah yang pantas kita koleksi menjadi sebuah aset digital. Saya mau kamu bayarnya dengan Ethereum atau saya mau Anda membayar dengan Bitcoin gitu ya. Berarti dua hal itu bisa kita jadikan aset digital gitu ya. Karena demand-nya ada. Karena orang memerlukan untuk blockchain dan dia nggak mau dibayar dengan dolar gitu. Dia pengennya dibayar dengan kripto gitu ya. Berarti demand ada, ya nggak? Itu yang pantas kita koleksi sehingga dijadikan aset digital tahunan dalam bentuk 5 tahun seperti properti lah, kita investasi 10 tahun baru kita panen. Atau kita tunggu di area-area di sini ya resistennya. Nah, di sini kita mungkin beli gitu ya kalau kripto. Ya BTC ya, BTC USD ya, kita bisa tunggu di sini untuk buy, untuk DP-nya ya. Oke, jadi seperti itu dulu ya untuk penjelasan saya terkait dengan cryptocurrency. Kalau minat saya untuk mengkoleksinya ada dua mata uang, yaitu Bitcoin dan Ethereum, karena Ethereum adalah yang menjadi yang demand-nya ada untuk membangun sistem blockchain, juga Bitcoin juga pastinya karena dia adalah pertama sekali populer ya. Dan kalau kita lihat di pergerakan harga juga dia nggak menyentuh area-area itu ya. Artinya ada penolakan di area-area itu ya, area-area demand-nya. Jadi artinya masih ada buyer lah gitu loh ya, dalam jumlah besar. Oke, mungkin sekian saja ya terkait dengan cryptocurrency. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan yang baru menonton channel YouTube ini. Mohon dukungannya untuk di-subscribe. Jangan lupa like, kemudian komen dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sekian dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.